Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Oke teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang Perang Dunia Pertama. Lebih tepatnya sih ke latar belakang atau sebab umum dan juga sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama, yang dimana kita ini terbentuknya aliansi ya, ada Triple Alliance dan juga Triple Entente Alliance itulah pokoknya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jalannya perang dan juga akhir dari Perang Dunia Pertama ya. Jadi tolong untuk disimak ya, jangan sampai kalian tidak menyimak hal ini kayak gitu, karena kayaknya minggu depan kita udah mulai kuis deh ya. Jadi kuisnya pasti akan dinilai gitu. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung ke pembahasannya. Check this out. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas tentang jalannya Perang Dunia Pertama ya. Kira-kira ada apa ya, atau seperti apa gitu ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya sebab khusus dari terjadinya Perang Dunia Pertama, yaitu terbunuhnya putra mahkota yang bernama Franz Ferdinand. Nah, karena putra mahkota dari Austria-Hungaria ini terbunuh dan katanya dalang dari pembunuhan ini adalah Serbia, guys. Nah, maka dari itu panaslah ya kondisi antara Austria-Hungaria dengan Serbia, dan kemudian berbuntut dengan backupan dari negara-negara besar lainnya. Nah, gara-gara ada backupan ini, itu terbentuk juga dua aliansi besar, yaitu Triple Alliance dan juga Triple Entente. Nah, negaranya mana aja? Negaranya ada yang beraliansi dengan Jerman, ada Jerman, Italia, dan juga Austria-Hungaria. Sedangkan yang bersama dengan Prancis, yaitu ada Prancis, Inggris, dan juga Rusia. Seperti itu. Nah, perangnya ini terjadi di benua Eropa ya. Jadi sebenarnya fisiknya, perang secara fisiknya ini sebenarnya itu terjadinya di benua Eropa ya, tapi ada beberapa juga yang masuk ke daerah Timur Tengah dan juga ke daerah Pasifik, termasuk Asia juga gitu ya. Nah, perang ini dibagi menjadi beberapa front. Nah, yang pertama ada front barat, yaitu antara Jerman melawan Belgia dan juga Prancis. Berarti di sini ada aliansinya Prancis, ada Belgia juga ya. Nah, kemudian di front timur itu ada bloknya Rusia yang melawan Austria-Hungaria dan juga Prusia Timur. Prusia itu negara mana? Ayo sekarang. Bener banget, Jerman. Nah, dan selanjutnya ada front selatan melawan Italia ya, yang akan melawan Austria-Hungaria dan juga Jerman. Loh, kok ada Italia, guys? Kan Italia bloknya Austria-Hungaria dan juga Jerman. Maksudnya, oke guys, jadi kayak gini. Ibu kan kemarin sudah bilang ya bahwa di dalam politik ini tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Jadi intinya di Perang Dunia Pertama ini, khususnya di bloknya Jerman, pernah ada perpecahan lagi. Selain Rusia, ini Italia juga terjadi perpecahan gitu ya di sana. Jadi pada pertengahan perang, tiba-tiba Italia ini memutuskan untuk tidak lanjut di Perang Dunia Pertama, dalam artian dia menjadi blok yang netral gitu, dan dia keluar dari bloknya bersama Jerman. Nah, ketika dia netral seperti ini, Prancis dan juga Inggris memanfaatkan kesempatan, guys, gitu. Jadi kayak mau mengadu domba kali ya kalau bahasa sekarangnya. Nah, jadi Prancis dan juga Inggris tuh kayak datang ke Italia. Mereka ini membujuk Italia untuk bergabung bersama blok mereka. Awalnya Italia ini enggan ya, dalam artian enggak mau, gue nggak mau ikutan, sok sana aja lah, udahlah, bosen perang-perangan, capek ini kayak gitu kan. Tapi dari Prancis dan juga Inggrisnya tuh kayak mengiming-imingi daerah koloninya mereka akan diberikan kepada Italia. Siapa yang nggak mau sih daerah koloni? Daerah koloni kan daerah jajahan ya. Jadi Italia tuh kayak sedikit berpikir ulang untuk mempertimbangkan tawaran dari Prancis dan juga Inggris gitu. Wah, tawarannya ternyata daerah koloni nih, lumayan juga. Toh saya juga pengen melebarkan sayapnya ke sana gitu kan. Akhirnya Italia yang tadinya mantan CS-nya Jerman, ini dia yang tadinya mau netral malah bergabung bersama bloknya Prancis dan juga Inggris. Seperti itu ya.
Nah, selanjutnya setelah di front selatan ini ada front Balkan dan juga Timur Tengah. Nah, kalau di Timur Tengah ini Inggris dan juga Rusia melawan negara-negara Timur Tengah seperti Turki, Mesir dan juga Suriah gitu. Karena ini memperebutkan daerah Balkan. Balkan itu kalau nggak salah di daerah apa ya, itu tuh Laut Tengah. Iya, Laut Tengah itu ya kalau nggak salah. Nah, Laut Tengah. Jadi mereka ini memperebutkan daerah situ. Nah, Laut Tengah juga kan pusat perdagangan juga ya di situ. Jadi memperebutkan wilayah itu. Dan selanjutnya ada front Asia Pasifik, yaitu blok sekutu featuring ya, bekerja sama dengan Jepang. Jadi sebenarnya Asia ini dia enggak ikut perang dunia pertama yang bener-bener battle gitu ya. Cuman karena Inggris dan Prancis mereka mempunyai tanah jajahan di daerah Asia ya, tahulah ya jajahan Prancis dan Inggris apa aja. Prancis ada Vietnam, ada juga Laos gitu ya. Terus kalau misalkan Inggris mereka punya Malaysia, Singapura, intinya kayak gitu. Dan mereka tuh takut ya Jerman ini mengancam daerah koloni mereka yang ada di Asia gitu, sehingga Prancis dan juga Inggris berpikir harus bekerja sama dengan negara mana ya yang kira-kira mempunyai power di Asia. Nah, negara yang mempunyai power atau kekuatan di Asia adalah Jepang. Kenapa? Karena Jepang ini pada tahun 1905 terbukti bisa mengalahkan Rusia. Ya, jadi yang tadinya negara Asia ini dipandang sebelah mata oleh negara-negara Eropa, gara-gara Jepang bisa melawan Rusia dan mengalahkan Rusia, ini Asia mulai dilirik gitu ya, terutama si Jepangnya gitu. Jadi sehingga blok sekutu ini meminta tolong kepada Jepang, tolong amankan Asia. Jika nanti suatu saat Jerman datang ke Asia, itu akan menjadi tanggung jawabnya Jepang gitu. Dan tentunya ada perjanjian politik lah antara blok sekutu dengan Jepangnya sendiri. Biasa perjanjiannya meliputi daerah koloni atau daerah jajahan kayak gitu ya. Ini adalah cakupan wilayah di mana Perang Dunia Pertama ini terselenggara gitu ya, atau terjadi. Nah, ini ada peta dunianya ya. Di sini yang warna merah lagi. Warna hijau, merah dari mana ya? Yang warna hijau ini adalah blok sekutunya. Jadi bloknya si Prancis, Inggris dan juga Rusia nih kan, kita bisa lihat di atas sini ya, di sebelah kanan, atas sebelah kanan ini daerah Eropa dan juga Rusia. Kemudian kita turun ke bawah ya, ini yang warna hijaunya ini ada daerah Cina, terus ada daerah India, Laos, Vietnam, karena ini kan mereka ini adalah negara jajahannya Inggris. Jepang juga ikut guys, ini Jepang di sini. Nah, terus Malaysia jelas ikut karena dia adalah negara jajahannya Inggris. Filipina juga ikut, Papua New Guinea kebagi jadi dua ya. Terus ada Australia, terus di Afrika juga mendominasi blok sekutu, dan apalagi di Amerika ini benar-benar semuanya pro kepada sekutu kayak gitu ya, karena kan Amerika sendiri join ke sekutu ya. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah bloknya Jerman kayak gitu. Nah, di bloknya Jerman ini daerah Turki, Palestina, Suriah, ini dia bloknya Jerman kayak gitu. Nah, kemudian di daerah sini, di daerah Jermannya sendiri gitu ya, dan juga Austria Hungaria ini masuk ke blok Jerman. Nah, untuk yang abu-abu adalah negara netral ya. Indonesia termasuk negara netral yang tidak ikut di Perang Dunia Pertama seperti itu ya. Oke. Oke guys, kita next ke materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi dari Perang Dunia Pertama. Nah, strategi dari Perang Dunia Pertama lebih ke defensif sih. Mereka nggak terlalu nyerbu yang barbar gitu, mereka main aman sebenarnya, tapi mereka ini membuat parit dan juga barikade kawat untuk pertahanan. Jadi Perang Dunia Pertama juga dikenal dengan namanya perang parit guys gitu. Nah, ini mereka ini para tentara ini membuat parit, yang dimana parit ini akan dijadikan pertahanannya mereka. Dan yang sebelah kanan ini bisa dilihat ya, miniatur dari medan pertempurannya
perang dunia pertama di situ kan. Jadi mainnya tuh di parit, terus ada juga cekungan-cekungan ini kan daerah-daerah ini bisa melindungi kita ya, jadi dari serangan musuh gitu. Nah, kalau yang suka main PUBG kayaknya udah tahu banget lah ya medan seperti ini kayak gimana. Nah, selanjutnya alat yang digunakan ini masih berupa pistol, senapan, dan juga granat. Jadi belum ada bom-bom dari udara kayak gitu, belum ada. Jadi benar-benar mungkin apa sih namanya, peralatan perangnya juga nih belum pakai senapan yang sniper ya, karena ini masih senapannya senapan model-model awal gitu. Dan biasanya nih mereka ini kalau misalkan menyerang juga ada yang masuk parit gitu. Nah kalau udah parit itu kayak one by one gitu mainnya, kalau nggak sama pistol ya sama granat. Tapi kalau sama granat kan harus kuat larinya ya guys, kayak gitu. Dan selanjutnya mereka juga menggunakan gas beracun, walaupun sebenarnya gas beracun ini masih terbilang baru gitu, tapi lumayan, namanya juga gas beracun ya, lumayan efeknya bikin banyak yang meninggal kayak gitu. Dan perangnya ini jarak dekat, nggak jarak jauh, jadi belum ada sniper yang pakai M24 kali ya atau pakai kar gitu ya. Jadi masih pakai senjata-senjata yang nggak terlalu apa sih namanya, ini kan ini nggak pakai scope tuh ya, dia nggak ada scope-nya nih. Kalau di PUBG pakai senjata berapa tuh, tolong komen di bawah ya. Itu dia untuk strategi dari perang dunia pertama kayak gitu. Nah, lanjut ya, akhir dari perang dunia pertama ini seperti apa? Nah, yang pertama yaitu diadakannya perjanjian Versailles, atau sebenarnya dalam bahasa dalam bahasa sananya dibilangnya perjanjian Versailles gitu ya. Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian yang dilaksanakan di London sih, aku salah, mohon maaf, di Paris Prancis ya. Ini salah, tolong sesat ini, mohon maaf, saya salah ya. Jadi ini di Paris Prancis. Nah, perjanjian tersebut terdiri dari 14 poin yang diprakarsai oleh Amerika. Jadi Amerika di sini muncul gitu ya. Dan karena kan memang Amerika juga join di Perang Dunia 1. Nah, apa aja 14 poinnya kalian bisa lihat di buku paket halaman 296. Nah, kemudian dari 14 poin tersebut ternyata si Prancis menolak guys gitu ya. Jadi dia ini beranggapan bahwa 14 poin itu dianggap terlalu lunak, jadi nggak keras. Dan si Prancis inginnya tuh pihak yang kalah perang ini dihukum seberat-beratnya. Siapa yang kalah perang? Jerman kalah telak guys gitu. Jadi pengennya si Jerman ini dihukum seberat-beratnya kayak gitu. Nah, kemudian perjanjian tersebut akhirnya disetujui pada tanggal 28 Juni 1919. Namun pada kenyataannya eksekusinya tidak sesuai dengan ke-14 poin tersebut. Nah, dan terakhir ini dibentuklah yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, for your information mungkin sedikit aja ya nih, si Jerman ini kan dia kalah di Perang Dunia Pertama, dan Jerman ini benar-benar harus membayar ganti rugi perang, baik kepada pihak yang menang ataupun kepada pihak yang kalah gitu. Nah, Prancis ini kenapa pengen hal tersebut diterapkan kepada Jerman? Pengennya supaya Jerman ini tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, dalam artian tidak memicu perang lagi gitu. Jadi karena mereka udah nggak punya duit, udah nggak ada kas negara, karena habis dipakai untuk membayar biaya perang gitu, dan atau mengganti biaya perang kepada pihak yang menang gitu kan. Jadi Prancis beranggapan oh ya Jerman nggak akan bangkit, mereka mau bangkit seperti apa, mereka nggak punya duit gitu. Bayangin aja, negara habis perang kalah gitu kan, ya pasti mereka nggak punya uang kan, rakyat pun akan menderita gitu kan. Nah, dan di sini lebih jahatnya lagi, yang kalah ini harus bayar ke yang menang gitu, dan nggak disupport gitu loh si Jerman ini. Nah, jadi harapan si Prancis sih tadinya supaya Jerman gak bisa bangkit, tapi pada kenyataannya gara-gara kepedihan itu banyak para pemuda-pemuda pemuda-pemuda Jerman yang akhirnya mereka ini ingin memutarbalikkan keadaan gitu. Jadi mereka ini ingin melawan kembali ke Prancis, makanya nanti akan meletus yang namanya Perang Dunia Kedua
kayak gitu ya. Oke, untuk Perang Dunia Pertama mungkin cukup sekian pemaparan materinya gitu ya. Oh iya, tadi ibu tuh ada yang salah ketik juga di sini ya, jujur li ini ada salah ketik ya di sini. Ini front Balkan dan Timur Tengah, ini Inggris dan Rusia melawan Turki Suriah. Mesirnya enggak guys gitu ya. Ibu kenapa nulisnya padahal udah jelas banget di peta Mesir ini bergabung di blok sekutu. Jadi mohon maaf ya, tadi pas pemaparan yang pertama ibu ada yang salah gitu. Oke, kalau seperti itu mungkin cukup sekian untuk pemaparan Perang Dunia Pertama, dan nanti kita akan kuis ya untuk Perang Dunia Pertama ini. Tapi kayaknya kuisnya akan dibagi sesi, jadi per kelas ya. Jadi nggak akan langsung 3 kelas kayak gitu ya. Siapkan diri kalian untuk minggu depan kuis supaya kita selingan ya, nggak belajar dulu minggu depan, tapi kita belajarnya kuis di quizzes seperti biasa. Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.